keputusan atau kesimpulan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Namun ikhwan rahimakumullah, untuk istikharah dan musyawarah pun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau untuk musyawarah misalnya, tentu yang akan kita ajak bermusyawarah ini orang yang memang bagus dalam kacamata syariat, baik orang itu yang berilmu, orang itu soleh, atau dia berpengalaman dalam hal yang kita sedang hadapi. Musyawarah ma yakhab, man istashar la yakhab. Siapa yang bermusyawarah tidak akan menyesal, tidak akan merugi. Mustakhara, dan orang yang bermusyawarah dan beristikharah tidak akan salah. Nah, jadi kita harus memilih orang untuk kita ajak musyawarah. Kalau kita salah pilih, justru hasilnya mungkin memperkeruh keadaan. Misal ini kejadian sering dialami oleh seorang lagi menghadapi kisruh dalam rumah tangganya, dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, sampai pada puncak kebingungan dia nak kelepas ke apa kepetahan ke bini gue ini. Ketika dia musyawarah dengan orang yang tidak tepat, boleh jadi justru mengakibatkan akibat yang buruk. Mungkin sudahlah, dino lain banyak. Kau sudah nasihati kalau tegur, kau sudah yang masih dan sudahlah, untuk apa? Syariat tidak maksud kau. Orang ini tidak bijak, atau orang itu bijak tapi tidak berilmu. Ya, kadang-kadang salah juga, banyak itu. Ya, kita bertanya kepada orang kita anggap bijak, kita anggap tokoh di lingkungan kita, masyarakat kita, atau yang ditua ke keluarga kita, tapi mereka kosong dari ilmu agama. Kadang-kadang keputusan mereka tidak berdasarkan agama. Ini bisa bahaya juga. Maka yang paling penting itu ulama, ustadz ulama itu minta maaf. Kadang-kadang ada yang bijak, ada yang kurang bijak. Ya, jadi butuh kita untuk musyawarah, cari wong yang memang kita pandang orang berilmu, walaupun ya kalau bisa berilmu, soleh dan bijak, berpengalaman, itu yang paling cantik. Musyawarah dengan mereka atau beberapa orang atau keluarga, tergantung apalah permasalahan tersebut. Kalau sifatnya kita tidak ingin orang lain tahu, mungkin cukup kita dengan keluarga cari yang lemah, diajak ngomong, bukan yang justru mengompori, memperkeruh atau membuat tambah berat permasalahan itu. Kemudian untuk istikharah sendiri, ikhwan, kita menyerahkan urusan ini kepada Allah. Ketika kita nak istikharah ini boleh jadi kita sendiri yang melakukan. Tapi ada kondisi yang jangan kita melakukan, minta tolong orang lain. Ente bingung milih antara Aziza apa Atika yang nak dikawin nih. Tapi hati ente sudah condong sama Aziza. Kawan kita sudah kenal cukup lama. Wah, pokoknya ente kalau tanya jujur, nak Aziza Atika, ente pengen Aziza. Cuma orang tua kita, guru kita ngomong coba istikharah dulu antara Aziza sama Atika. Ente istikharah, ente insyaAllah dapat mimpi kawin sama Aziza. Tak tanggung-tanggung, mimpi pelaminan pula Aziza sampai ente. Nah ini boleh jadi ikhwan, bukan hasil istikharah yang murni seperti itu, karena adanya hawa nafsu, karena akal pikiran kita sudah dipenuhi dengan keinginan sama Azizah tadi. Maka untuk kalau kondisi kita seperti itu, karena kita tidak tahu rahasia Allah, boleh jadi Aziz yang kita anggap bagus cantik, ternyata Allah yang lebih tahu ini orang tidak pas buat kita. Perjodohan kita semua tidak bakal lama, kekeruhan yang bakal kita dapatkan, mungkin agama kita akan merosot bukan nambah baik. Nah, kita tidak tahu, karena kehidupan ke depannya kita tidak tahu. Ya, boleh jadi nanti akan terjadi suatu insiden kejadian yang membuat akhirnya Azizah yang kita lihat jadi masya Allah jadi tidak masya Allah lagi. Nah, kita tidak tahu rahasia Allah tadi itu. Jadi sepenuhnya kosong kalau kita memang mampu mengosongkan diri kita dalam istikharah itu, ufawwid amri ilallah innallaha basir. Aku serahkan sepenuhnya, terserah siapa punya kau tentukan ya Allah, isyarat kau beri kepadaku, itu yang kepala. La aiza wala atika, walaupun hati condong pada kita buang kalau itu. Posisi dekat tangan. Kalau tidak mampu tak tolong wong. Tak tolong orang-orang soleh istikharah. Nah, istikharah yang paling kuat, paling afdal memang lewat salat. Namun banyak juga, dan ini termasuk ada sebagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, istikharah tidak lewat salat, dan juga banyak dilakukan oleh para salaf dengan bermacam-macam media. Ya, ada yang lewat Al-Qur'an, ada yang lewat kitab hadis, ada yang dengan tasbih. Ya, istikharah bukan nguntal ke duit logam, bukan. Itu istikharah juga. Ya, duit logam kan dua sisi kan, Garuda sama Guma. Ya, zaman bingin. Entar ke kalau Garuda jadi, kalau rumah tak jadi. Nah, itu bukan istikharah, itu wangsit itu. Istikharah dengan tasbih. Itu ada caranya, ada ijazahnya juga. Bukan sembarangan. Jadi tidak. Lah dia tunggu dia jadi ujung. Mbak ganjil lu jadi tidak. Nah, jadi ya.
Ya, tidak seperti itu. Walaupun keadaan yang kita dapatkan orang soleh seperti itu. Ya, yang datang ke orang soleh minta diistikharahkan. Kadang dia lewat Al-Quran. Ada caranya, ada triknya. Ayat keberapa dibuka sembarang, sebebasan buka, plak bukanya. Ya, dia tawassul dulu, dia Fatihah dulu, lalu nanti dari ayat yang keberapa dihitung syarat yang ketujuh. Ini ada cara kalau pas ayat ketujuh apa bunyinya. Kalau ayat itu tentang adab berarti tidak bagus. Kalau itu tentang syukur sudah berarti cantik. Itu ada cara kalau istikharah seperti itu bisa dilakukan. Namun istikharah yang kita bahas sekarang masalah istikharah dengan salat. Nah, paling cantik menggabungkan keduanya, istikharah plus musyawarah. Ustaz, mana kalau musyawarah sama istikharah bertentangan? Yang mana yang kita kuatkan insyaallah tidak bertentangan. Ya, kalau memang harus kita pilih, kalau memang istikharah kita benar-benar istikharah atau kita minta tolong pada orang soleh yang istikharahkan, maka peganglah istikharah itu lebih kuat karena minallah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musyawarah itu boleh jadi juga suatu yang baik, tapi jarang lah. Ya, kalau sudah musyawarah dengan orang yang baik, yang soleh, atau kita pun istikharah dengan orang yang soleh, biasanya insyaallah dapatnya sama. Dapatnya sama. Nah, hasil istikharah sendiri ikhwan kadang-kadang jelas, wadih, kadang tidak jelas, tapi bisa kita raba-raba. Ya, macam jelas, wadih itu artinya jelas ya. Macam tadi kita minta istikharah kepada Bapak fulan, Kiai fulan, Habib fulan tadi, atau dia mimpikan. Dia lihat kita dalam mimpi tadi misalnya kawin. Sudah berarti jelas mau kawin. Nah, kawin apa tidak? Nak kawin apa kuliah? Kawin apa kuliah? Artinya kawin sudah. Ya, sama Aziza apa sama Atika tadi tu. Subhanallah. Wong soleh tadi mimpi kita jalan sama abahnya si Aziza. Misalnya itu isyarat. Ada yang wadih jelasnya, gamblang. Nah, ada yang sifatnya tidak. Misalnya kita ni maju, ragu kita nak digawe ke apa tidak. Lalu dapat mimpi tadi tu, subhanallah, kita datang ke suatu danau yang jernih, bening dengan suasana yang indah. Nah, itu isyarat. Ya, isyarat kalau itu suatu gawe yang baik. Tapi kalau itu mimpi dikejar maling, nyampak ke jurang, ya, kejar anjing, itu isyarat yang menunjukkan gawe ini tidak bagus. Wallahu a'lam. Bismillah, kita baca beberapa hadis Rasulullah tentang salat istikharah. As-salatul istikharah wa du'a'uha fi Tirmidzi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi. Sanad hadis ini bersambung kepada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu nafa'ana bih. Gal berkata baginda Rasulullah SAW, min sa'adat ibni Adam kathratu istikharah lillah. Termasuk daripada keberuntungan yang banyak akan didapatkan oleh anak Adam, yaitu manusia, kalau dia sering dan banyak beristikharah. Artinya selalu urusan dia, setiap langkahnya dia mengistikharahkan kepada Allah. Wa ridahu bima qadallahu lahu, dan menerima apa yang dia dapatkan lewat istikharah tadi. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharah, dan termasuk satu keburukan yang ada pada ibni Adam, ai manusia, adalah meninggalkan istikharah, tak mau. Wa sukhtuhu bima qadalahu, dan mengingkari, membenci apa yang sudah ditakdirkan Allah untuk dia. Nah, istikharah bahkan ba'dus salaf ikhwan, dia istikharah itu setiap hari. Kalau kita kan istikharah pas ada masalah, problem yang akan kita tentukan bingung. Nah, orang-orang soleh bahkan mereka istikharah tiap hari, dijadikan salah satu bagian dari solat ba'da isyraq, solat duha atau solat tahajudnya. Artinya apa? Setiap hari dia serahkan segala urusannya sama Allah. Dia tidak tahu yang mana yang terbaik. Dia minta kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuk dia. Ketemu siapa di jalan, duduk di mana, pakai motor di mana, masuk ke mana, datang sini, semua yang diserahkannya kehidupan dia dari melek tidur sampai tidur lagi kepada Allah. Nah, itu ba'dus solihin melakukan seperti itu. Ya Allah, aku pilihkan apa yang kau anggap baik, yang aku tidak tahu, dan engkau yang maha tahu apa yang terbaik untuk aku. Jadi tidak nunggu ada hajat besar. Jadi sehari-hari mereka lakukan seperti itu, istikharah. Sama seperti ba'dus solihin, setiap hari mendawamkan salat sunnah taubah. Kalau kita kan nunggu naudzubillah min dzalik, ada dosa besar baru salat taubat. Orang soleh walaupun dia tidak merasa melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil pun tidak dilakukan, dia dawamkan untuk selalu salat taubat. Wa ba'dhum, sebagian lagi ikhwan, orang soleh itu mendawamkan salat jenazah gaib setiap hari.
Setiap hari dia sholat gaib, sebelum tidur sholat gaib. Kenapa? Dia punya keyakinan di muka bumi Allah pasti ada mayit yang meninggal, yang jauh dari jangkauan dia, yang dia tidak tahu di mana. Dia niatkan sholat gaib untuk mereka. Sholli ala man sahhat alaihi min amwatil muslimin. Aku sholat untuk siapapun yang sah untuk sholat gaib buat mereka tiap malam. Dari perbuatan orang seperti ini, maka kita yakini tidak ada satupun mayit yang memang wajib disolatkan, pasti sudah disolatkan dan dapat fadilahnya luar biasa. Taib wa an Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikhara fi umur kulliha. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk selalu beristikharah kepada segala urusan kami. Segala urusan kami istikharah, yang beristikharah. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, seperti Rasulullah mengajarkan kami surat-surat dalam Al-Qur'an itu diajari pelan-pelan, diajari dengan detail, diajari dengan sampai jelas dan paham. Diajarkan itu. Qala Rasulullah SAW wa huwa yaqul idza hamma ahadukum bil amr, kalau seorang di antara kalian hamma menginginkan hendak melakukan sesuatu atau hendak meninggalkan sesuatu yang hendak diinginkan dilakukan atau tidak dilakukan, falyar ka rakaatain. Dalam hadis ini dijelaskan kaifiyah cara salat istikharah. Falyar ka rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Min ghairi fardhah, yang hukumnya bukan wajib tapi salatnya salat sunnah. Tsumma yaqul. Di sini mengenai surat ikhwan istikharah ini suratnya seperti kebanyakan salat sunnah, yaitu kuliah kulhu. Kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Selesai salat maka bacalah doa ini. Tsummal yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, inni astakhiruka, aku meminta pilihan darimu, bi'ilmika, dengan ilmumu, wastaqdiruka biqudratik, dan berikanlah aku kemampuan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta dengan keagungan yang maha agung yang ada pada dirimu, kemuliaan yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sungguh engkau yang mampu, aku tidak mampu ya Allah, menunjukkan kita lemah. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui segala hal dan aku tidak tahu ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib yang aku tidak tahu besok akan terjadi apa, ke depan akan terjadi apa, aku tidak tahu. Engkau maha tahu ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ya Allah, sungguhnya engkau tahu, in kunta ta'lam, sungguh engkau mengetahui, anna hadzal, sangatnya engkau tahu ya Allah, seandainya ini perkara yang kita lagi bingung kan, nak dijual apa tidak, nak dibeli apa tidak, nak pindah apa tidak, ya bimbang. In kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li, seandainya engkau tahu ya Allah ini perkara baik untukku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan urusan duniaku, wa aqibata amri, dan setelah kewafatanku. Artinya bukan cuma sebatas dunia, sampai di akhirat, urusan akhirat pun jadi suatu kebaikan buat aku. Au qala ajli amri wa ajlihi, atau dengan ucapan ajli wa ajli, sama itu dunia akhirat maksudnya. Faqdur li, maka tetapkanlah untukku. Kalau memang kau lihat ini baik buat aku ya Allah, untuk urusan agamaku, duniaku, akhiratku, maka kalau memang kau lihat ini baik, tetapkanlah, mantapkanlah untuk aku. Wasrifni anhu, faqdur li wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku. Wa barik li fi, dan berkahilah pula untuk aku. Jadi minta dimantapkan, dimudahkan, dan diberkahi. Tapi seandainya tidak seperti itu, sebaliknya engkau tahu bahwa ini tidak bagus untuk aku, in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li, dasarnya engkau tahu ya Allah ini perkara tidak bagus untuk aku, buruk buat aku, fi dini wa ma'ashi, baik urusan duniaku atau urusan agamaku dan urusan dunia agamaku dan urusan akhiratku. Au qala ajli fasrif anni, maka hindarkanlah, palingkanlah, jauhkanlah dariku, wasrif anhu,
dan jauhkanlah perkara itu dari aku. Jauhkan aku dari perkara ini dan jauhkanlah perkara itu dari aku. Waqdur li khaira, dan tetaplah yang terbaik untuk aku, haitsu kana tsumma raddini, yang kau kehendaki lalu aku ridha dengan hal tersebut. Wa yusamma hajatahu, dan menyebutkanlah hajatnya apa dia, apa yang kita pengen hajat ke, mengenai milih antara berdagang apa, jualan apa, begawe, kuliah apa, kawin, pindah apa, tidak. Nah, itu semua kita serahkan sama Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Dan di sini kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Yang mana kalau memang ya Allah ini perkara baik untuk aku, untuk urusan agamaku, untuk urusan dunia dan akhiratku, maka tetapkanlah untukku, mudahkanlah untukku ya Allah, dan berkahilah untukku. Saya tentang seorang perempuan nak kita kawin ini, ya, kita istikharah, si fulana ini jodoh aku bukan. Istikharah, kalau mengenai perempuan baik ya Allah, bagus untuk aku, urusan agama segala macam, minta dimudahkan Allah. Tapi kalau dia ternyata tidak baik buat aku, ini perkara tidak bagus buat aku, maka palingkanlah, hindarkanlah aku darinya dan hindarkanlah dia dari aku. Wa fi sunan Tirmidzi annahu kana idza arada al-amr qala Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah pilihkanlah untuk aku. Wa hadza la yunafi du'a as-sabiq bal yad'u bihi aidan. Hal ini boleh juga baca tambahan dengan kalimat Allahumma khirli wakhtarli, Allah ya, berikanlah pilihan untuk aku. Nah, kaget ya, urusan ini bisa kita gunakan untuk urusan dunia pada khususnya, untuk akhirat juga baik, tapi akhirat yang sudah jelas itu tidak perlu istikharah. Ya, duit ada, kemampuan ada, kalau kita pakai istikharah, sedekah apa tidak? Kalau ini nyantuin yatim apa tidak? Tidak perlu istikharah. Ya, istikharah itu untuk yang sifatnya dunia biasanya, atau mendulukan antara dua perkara akhirat, yang mana yang kudulukan, ya, sedekah, bangun masjid, atau pergi haji. Sama-sama duitnya besar, ada duitnya cukup, kalau pergi haji tidak pacak bangun masjid tidak pacak pergi haji. Nah, itu bisa kita istikharah seperti itu, minta yang terbaik dari Allah. Kita tidak tahu, barangkali kalau kita tidak pergi haji tadi umur kita tidak panjang, Allah yang tahu. Ya, kadang-kadang ngomong, oh ente kagetlah haji masjid dulu, kita tidak tahu yang mana terbaik. Nah, nak bangun masjid bingung kita membek tanah yang mana, nak di dusun A atau di dusun B, yang mana dua dusun ini sama-sama membutuhkan cuma kemampuan kita untuk satu masjid. Istikharah ya, itu seperti itu baik, ya. Tapi kalau untuk urusan antara dunia dan akhirat bukan pilihan. Akhirat tentu jadi pilihan. Wa istahabbu iftitah doa istikharah wa khatamahu bil hamdulillah wassalatu wattaslim ala rasulillah. Sebagaimana adab doa yang dianjurkan, maka mulailah doa istikharah itu dengan mengucap hamdalah. Ya, alhamdulillah dengan bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina, alhamdulillah, salawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian mustaqbil al-qiblah, menghadap kiblat, kama huwa sunnatud du'a, sebagaimana disunahkan ketika kita berdoa. Au yaqra fi qiraatil ula, fi rakaatil ula Fatihatul kitab suratul kafirun, wa tsaniyah fi kitab suratul ikhlas. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Rakaat pertama salat baca suratul qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca suratul al-ikhlas. Wa yustahabba jam'un minal muhadditsina was-sufi radhiyallahu anhum yaqra'u fi rakaatil ula, dan sebagian orang-orang soleh pada rakaat pertama mereka membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an dari surah Al-Qasas. Firman Allah yang berbunyi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilaihi turja'un. Kalau kita hafal silakan baca ini ayat. Memang ayat ini kebetulan memang menjelaskan tentang pilihan Allah yang harus kita ikuti ketika kita menyerahkan pilihan kepada Allah. Dan pada rakaat kedua membaca di surah Al-Ahzab
Qala Allah Ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qala al-Imam Asy-Syaikh bin Arabi radhiyallahu anhu yaf'al dzalik. Dikatakan bahwasanya Syekh Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu seorang tokoh sufi besar itu melakukan seperti itu. Beliau baca ayat 2 tadi dari surah Qasas dan surah Al-Ahzab. Ay istikhara ala wajhi sabiq fi kulli hajatin muhimmah yuridu fi'luha aw ghadauha. Summa yusra fi hajatihi fa in kana lahu fiha khairah innallaha ta'ala yassir lahu asbabuha ila an tahsulu fatakunu aqibatuha mahmudah. Beliau menyebutkan kadang-kadang hasil istikharah itu ikhwan bisa kita dapatkan, kita ni bingung nak melakukan satu pekerjaan ini digawe ke apa tidak, nak dilanjutkan apa nak di stop. Lalu kita istikharah. Kenapa begitu banyak kita dapat banyak kendala. Gawe ini baik tapi banyak kendala, banyak masalah. Mentok kita. Nak diteruskan apa kita tinggalkan misalnya. Lalu kita salat istikharah. Nah, kadang-kadang jawaban itu bukan bentuk dalam mimpi, tapi langsung dapat jawaban dalam bentuk kemudahan yang diberikan Allah. Kemudahan yang diberikan Allah, tahu-tahu tiba-tiba misalnya ada orang yang muka ke kita jalan yang kemarin kita susah mendapatkan, tahu-tahu dapat tiba-tiba datang orang yang membantu ini membantu itu. Nah, itu bentuk jawaban dalam bentuk istikharah juga. Fa in kana lahu fiha khairatun innallaha ta'ala yassir lahu asbabuha. Kalau memang kita sudah mendapatkan pilihan dari Allah, maka Allah akan mudahkan bagi kita sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan biasanya hasilnya bagus. Wa in ta'addara syai'un min asbabiha 'alaihi wa lam yantafit tahsiluha bi yusrin fala yudaddal qadar. Kalau seandainya kita cobakan ternyata mentok, bahkan tambah bermasalah, maka ini petunjuk berarti jangan diteruskan, jangan dipaksa ke mundur. Walaupun itu suatu kebaikan misalnya, tapi kita kesannya memaksa ke diri. Kita memaksa macam contoh zaman Covid kemarin, banyak orang yang bos-bos ini kebingungan. Dia nak mecat anak buahnya, dia kesian kalau budak-budak ini keberhentikan dari gawe, sementara dia dewek dari gawean ini dah kata penghasilan. Jadi cak buah semalakama, dia nak ngaji orang ini, dia dah kata pemasukan ngabis ke duit kas, pemasukan dah kata pengeluaran nak ngaji orang. Sementara kalau dia diberhentikan, dia lepas dari beban, tapi dia mikir ke orang ini mak mana, bingung dia, dilema. Nah, musyawarah masih ada pada istikharah. Maka Allah akan beri petunjuk. Karena kita pandang dua hal ini pelik, ya. Kita pertahankan pengen nolong wong yang dalam susah. Karena pekerjaan kalau dia berhenti nak nyari gawe tempat lain susah. Sementara kita dewek mempekerjakan mereka, kita pun mendapatkan tumpukan beban. Mak mana nak dilanjutkan apa tidak? Istikharah. Nanti Allah lanjut jawaban. Boleh jadi pas besok dari budaknya minta izin berhenti. Dari budaknya tiba-tiba minta izin berhenti. Nah, sudah dapat ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Faya'lam anna Allah ta'ala qad akhtar lahu tarkuha. Maka dari sini kita paham maksudnya Allah nyuruh kita untuk meninggalkan pekerjaan tersebut atau apa yang kita pertahankan tadi. Wala yata'allam lidzalika wa sayuhmadu 'aqibatuha. Dan itu tidak akan merugikan atau menyakitkan kita, bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang muncul kebaikan di belakangnya. Macam maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, tapi kita sering mengalami dapatkan perihal ini pada sebagian ikhwan kita, perkara mempertahankan rumah tangga. Tadi sudah kita bahas sedikit di malu juga. Dia sudah tak kuat lagi sebenarnya ya. Hadapi bini ini sudah tak kuat lagi, cuma dia masih mikir anak doa anak, tapi dipertahankannya tidak dapat sesuatu kebaikan. Tidak ada perubahan, ditegur, dinasihati, diperbaiki. Bahkan misal muncul ikut campurnya mertua dalam urusan masalah dia sama bini, dan sebenarnya bukan masalah bini yang memang sulit untuk diarahkan. Bingung dia nak dilepas ke dia punya anak kecil-kecil, tak dilepas ke mak mano. Dalam keadaan seperti ini dia bertahan tapi tidak ada suatu kebaikan yang dirasakan. Ini istikharah.
Entah dia sendiri atau istikharah lewat orang lain. Nah, biasanya nanti ada jawaban. Nah, ketika Allah nunjuk jawaban itu memang bisa dipertahankan, ya bertahan. Ya, seperti misalnya dia tadi itu ngaso dalam mimpi atau dalam isyarat, misalnya dia ngaso tadi sesak napas atau lego. Ya, atau dia nyentuh tempat kotor lalu dia mandi dengan bersih misalnya, itu isyarat yang mungkin menunjukkan untuk bertahan setelah kesusahan akan muncul kesulitan, atau sebaliknya. Nah, yang paham ini juga kadang-kadang lewat mimpi kita tidak paham, jangan sembarang nyari wong yang mentakwil. Ya, yang bisa mentakwil itu tidak sembarang orang, balik juga pada orang-orang soleh. Boleh jadi kita sangka ini A, ternyata B yang paham itu. Fala ta'allam lidzalika wa sayahmadu 'aqibatu tarkiha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala idza istakhara mawdha ba'daha lamas yansyarah sadrahu wallahu a'lam. Di antaranya kata Imam Nawawi, hasil istikharah itu bisa kita rasakan dengan ngaso lego, ngaso lapang. Ngaso lapang, ngaso nyaman. Nah, itu berarti isyarat juga. Wa idza lam yattadih lahu syai'un yukarriruha. Kalau kita istikharah tapi tidak ada jawaban, ulangi lagi sampai kita dapat jawaban. Atau itu tadi mungkin kita ini tertutup, ya mungkin ada hawa nafsu yang terselip di antara mengambil atau meninggalkan tadi. Itulah tadi caranya minta tolong wong lain yang kita pandang wong ini wong baik, yang dia tidak ada kepentingan dengan urusan kita ini. Jadi benar-benar dia mengistikharah itu murni berharap petunjuk dari Allah. Kadang-kadang dapat isyarat dari kawan, dari orang lain untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fa idza lam yattadih lahu syai'un yukarriruha. Kalau memang tidak jelas, masih belum ada petunjuk yang jelas lewat salat yang dilakukan, maka ulangi. Nah, mana Ustaz, kalau misalnya kita istikharah lalu kita dapat kejawaban, apa perlu diulangi? Disunahkan diulangi. Walaupun sudah ada jawaban, kecuali kalau jawaban itu sudah benar-benar jelasnya lewat mimpi yang hak, misal jawabannya lewat mimpi ketemu Rasulullah. Sudah, tidak perlu diulangi lagi. Ya, karena mimpi Rasulullah pasti hak. Ya, seperti yang kita dapatkan cerita tentang Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang beliau waktu itu bingung zaman masa Jepang, yaitu beliau ada di Bogor, beliau ada di ibu kota Bogor. Penghuni Bogor itu para habaib, para muslim sana itu kebanyakan ngungsi, berlari ke gunung-gunung galau karena tidak kuat menghadapi kekejaman Jepang yang saat itu masuk ke Indonesia. Cuma beliau ngerasa punya tanggung jawab agama. Kalau dia melok ngungsi, siapa yang akan nerangi daerah dia tadi itu? Apa memang dia boleh untuk meninggalkan Bogor, Empang itu menuju ke gunung-gunung seperti kebanyakan orang-orang untuk menyelamatkan dalam makna hijrah, atau tetap bertahan di Empang di Bogor itu? Lalu beliau istikharah. Subhanallah, memang beliau magam orang soleh. Malam istikharah, di istikharah sebelum tidur, malam dapat mimpi ketemu Rasulullah. Dan dia dapatkan dalam mimpi itu Rasulullah berjalan dengan sosok tokoh yang tadi maghrib. Subhanallah, ya kita bukan sengaja ngatur ini, cerita ini memang kebetulan. Terulang lagi cerita Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Beliau mimpi ketemu Rasulullah dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab yang depan musim 4 itu, yang maghrib kita selalu ziarah juga. Beliau ketemu Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, mana jawaban tentang perihal yang aku bingungkan? Kata Rasulullah, tanyalah sama Ahmad bin Hamid Al-Kab, Maula Palembang. Nah, kalau sudah mimpi yang macam ini, ya mimpi Rasulullah, tidak usah diragukan lagi. Atau mimpi para awliya solehin, apalagi kutub, walaupun mimpi selain Nabi itu boleh jadi setan bisa jadi andil di dalamnya, tapi insya Allah bisa jadi suatu petunjuk yang baik. La ilaha illallah. Wa qad ruwiya an-Dailami wa Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, idza hammamta bi amrin fastakhir rabbak fihi 7 marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbika fa innal khaira fihi. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Dailami dan Ibn Sunni, dalam riwayat hadis mereka datang hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bercerita, aku pernah didapatkan suatu nasihat dari Rasulullah.
Rasul berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Ya Anas, idza hammamta bi amrin, wahai Anas, kalau kau ada berkeinginan dengan suatu perkara, fastakhir rabbak, ya, kau bingung ngadepin perkara, nak digawe ke tidak, nak jalan ke tidak, nak ambil yang kanan apa yang kiri, bingung. Maka istikharahlah engkau, mintalah petunjuk kepada Allah. Sab'a marrat, sampai 7 kali dalam hadis ini. Summandur, lalu lihatlah kemana kecondongan hatimu tentang perkara tersebut. Fa'inal khair fi, karena kebaikan akan muncul di situ. Nah, di sini Rasul mengatakan kepada Sayyidina Anas ulangi sampai 7 kali. Tapi ya dalam hadis lain tidak disebutkan. Artinya kalau kita cukup sekali sudah dapat tadi cukup. Cuma memang disunahkan untuk mengulangi. Ya sampai 3 kali barangkali atau lebih. La ilaha illallah. Memang subhanallah, ada orang-orang yang begitu cepat dia. Ya, istikharah itu dapat langsung jawaban, dapat. Kita sampai 7 kali tidak dapat apa-apa. Tapi dia langsung dapat petunjuk dari Allah. Nah, ini biasa orang-orang yang memang bersih hatinya. Bersih hatinya, tidak banyak ngawusi wong, tidak banyak berkontaminasi dengan wong-wong, tidak banyak masalah sama wong. Sibuk dengan dirinya ibadah kepada Allah. Orang-orang soleh seperti ini boleh jadi ada di lingkungan kita, kawan kita dewek. Tidak harus internetnya kiai ini kan. Nanti lihat ada kawan intim, tidak majlis belum sofi, bersih, tidak banyak hal, wongnya tidak banyak nganggur, tidak banyak ngagui wong, ibadahnya bagus. Apalagi kita tahu sumber rezekinya pun bersih, minta tolong sama dia. Tolong istikharah ke anak bingung yang mana yang harus anda lakukan. Kan insyaallah dapat jawaban. Fastaghfir rabbaka fihi sab'a marrat, thumma innal istikharah hiya talabul khairah fil amal. Faqad yakshifu Allah Ta'ala al-khair kashfan qalbiyan wa insara sadrika lidzalika al-amal. Istikharah ini meminta petunjuk kepada Allah yang mana yang terbaik. Kadang-kadang Allah bukakan, kata Nabi Muhammad, engkau dapatkan dengan rasa lega, rasa lapang dada pada hatimu. Kemarin ngaso gundah gulana, bingung, toto besok ngaso semangat untuk mengerjakan gawean ini. Ngaso lapang, ngaso ada motivasi tiba-tiba. Nah, kemarin kita bingungan, gawika pada usaha, banyak pertimbangan. Subhanallah, bangun dari tidur toto semangat nak ngawi ke pekerjaan itu dengan hati yang lapang dan tidak ada keraguan. Padahal kemarin kita ragu dan bingung. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in syarah sadraka lidzalikal amr faqad la yattajihu qalbaka liwajhin min alwujuh bisabab shughluhu fi umurin ukhra. Aw bisabab ad-dik fi alwaqt aw adam alwujud munasabat alkashifa li qalbika an amri alladhi istakharta Allah ta'ala fihi. Fa hina idin qad yujillihi Allah ta'ala wa yakshifuhu laka fi 'alim al-manam. ولذلك قال صاحب شرعة الإسلام في فصل فضيلة النوافل ثم إن المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على الطهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء مذكور. Nah, memang kadang-kadang kata beliau, seorang itu akan kita istikharah juga kalau pacak jangan dalam keadaan lagi kita emosi, lagi terlalu senang. Kondisi kita bagus dalam keadaan stabil. Bukan lagi sumpah, lagi emosi, lagi banyak beban istikharah. Biasanya itu akan berpengaruh keadaan itu kepada hasil yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan ini kalau kondisi kita dalam keadaan baik, tenang, diawali dengan zikir, tidak dalam keadaan kita ketakutan, kebingungan-kebimbangan, maka akan muncul pun petunjuk dari Allah. Kadang-kadang memang lewat mimpi. Kadang-kadang memang lewat mimpi. Nah, di sini ulama menganjurkan bagi orang yang memang beristikharah dan berharap dapat jawaban lewat mimpi, maka baguskan keadaan tidurnya. Setelah dia salat istikharah selama doa, maka tidurlah dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Tidur dalam keadaan berpakaian yang suci, jangan ada najis. Tidur dengan punya wudu, ngadap kiblat, semua sunnah Nabi dijalankan. Lalu dia terus banyakkan salawat atau istighfar, zikir sampai dia tertidur. Maka insyaallah dia bakal dapat jawaban daripada lewat mimpi tersebut. Yang bagi ayana ala tahari mustaqbil qiblah, menghadap kiblat pada qiraatul du'a al-madhkur fa in ra'a fi manamihi bayadan wal khudra, kalau dia seandainya mendapatkan dalam mimpinya. Nah, ini di antaranya ya isyarat kalau kau mimpi mendapatkan sesuatu yang terang, putih, bersih atau sesuatu yang hijau. Hijau juga menunjukkan sesuatu yang baik, yang bagus. Maka falidzalikal amal khair, maka itu perkara yang baik. Ya. Nengok banyu yang jernih, banyu yang mengalir, lihat hijau-hijauan taman yang hijau yang bagus, atau melihat sesuatu yang putih bersih, maka itu petunjuk bahwasanya pekerjaan itu baik untuk dilakukan.
Bainra fihi sawadan khumra, tapi kalau dalam mimpi mendapat sesuatu yang gelap, sesuatu yang hitam, yang buruk atau merah, maka fahuwa syarrun yang bagi an yajtanibuh, maka itu ada suatu petunjuk, suatu keburukan dari perkara tersebut, maka jauhi, jangan kita lakukan yang kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Insyaallah panjang syarafnya kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Istikharah, ya, jangan berundi. Ustaz, nah Ustaz tahu ya, nanya kalau untuk pilpres kan ya boleh ada istikharah. Nah, ya, gunakan musyawarah, kemudian istikharah. Kalau memang ya kita tidak pacak membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau sudah jelas-jelas memang kebaikan itu nampak dari satu sisi, buruk itu jelas dari satu sisi lain, maka cukup bermusyawarah sudah. Tapi kalau memang kita bingung, dua-duanya min plus, ya keburukannya ada galau, kebaikannya ada galau, yang mana ya boleh istikharah. Tapi istikharah itu untuk ente, jangan ente sebagai orang lain. Kuliah kulhu, kuliah kulhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la